Dewan Perwakilan Rakyat DPR bulan Juni lalu telah mengesahkan pembentukan 3 daerah otonomi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dalam webinar Partai Perindo tentang pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Ketua DPW Partai Perindo Papua, Raflus Doranggi berjanji akan menerjunkan kader-kader yang potensial sebagai pendamping di bidang ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat, termasuk rakyat Papua. Sementara menurut Direktur Penataan Daerah Otonom dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sumitro, pemekaran 3 daerah otonomi baru di Papua ini merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Papua. Pemekaran juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Papua Barat sebelum dimekarkan masih menjadi bagian dari Papua, itu mereka kalau dilihat dari indeks pembangunan manusianya, mereka masih sama dengan yang ada di Papua. Nah, ketika mereka sudah terlepas dengan Provinsi Papua, mereka sudah berdiri sendiri, ternyata mereka punya indeks pembangunan manusia lebih tinggi dibanding. Partai Perindo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung penataan dan pembangunan di Papua lewat pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Dari Jakarta, Yola Dwianti, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menjamin proses hukum yang dijalani oleh para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan secara transparan. Transparansi juga berlaku saat rekonstruksi yang akan digelar besok Selasa 30 Agustus 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamin transparansi proses hukum yang dijalani Verdi Sambo. Jaminan transaksi juga berlaku pada rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua yang akan digelar besok Selasa 30 Agustus 2022. Kepolisian akan mengungkap hasil rekonstruksi sesuai fakta yang ada. Kapolri juga mengatakan bahwa pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua hampir selesai. Koordinasi terkait pelimpahan berkas dengan Kejaksaan Agung juga sudah dilakukan kepolisian. Karena itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Untuk menjamin transparansi, rekonstruksi besok juga akan dihadiri oleh pihak eksternal, seperti Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Pemirsa, saksikan konser Jakarta of Love, Sound of Love, persembahan iNews 8 September mendatang di Bengal Space SCBD dan nikmati romansa cinta dari lagu Vieratil, Yura Yunita, dan Caleb G. Tiket konser sudah dapat dibeli melalui loket.com. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Aprilia Putri pamit, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat.